Swastiastu. Pemirsa TVRI dan umat sedharma di seluruh Indonesia, dengan saya Ayu kembali lagi di dalam Pura Mustika Dharma Kopassus Cijantung. Kita berjumpa kembali di dalam program Mimbar Agama Hindu. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah menemukan Tuhan di dalam diri. Di mana di tengah-tengah kita akan hadir Pak Wayan Kantun Mandara dan Pinandita Tuari. Sebelum lebih lanjut kita bahas tema kita pada kesempatan kali ini, marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan kitab suci Sloka Bhagavad Gita yang akan dibawakan oleh Yufi Mentari dan Made Cynthia. Tetaplah berada di program Mimbar Agama Hindu. Panganjali. Om Swastiastu. Orang-orang yang memujaku dengan selalu memusatkan pikirannya kepadaku, ia akan terlelap dalam cinta, kasih, bakti kepadaku. Kepada mereka aku bawakan yang dibutuhkan, dan aku lindungi apa yang mereka miliki. Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 22. Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Pemirsa TVRI dan umat Hindu sedharma yang berbahagia, tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan lantunan kitab suci Bhagavad Gita yang dibawakan oleh Yufi Mentari dan juga Made Cynthia dari Pura Remaja Pura Mustika Dharma Kopassus Cijantung. Selanjutnya mari bersama-sama kita dengarkan narasumber kita, Pinandita Tuari,
Beliau adalah Pinandita yang sehari-harinya bertugas di pura ini dan merupakan salah satu pengurus dari Pinandita Sanggraha Nusantara. Pemirsa yang berbahagia, tetaplah di program Mimbar Agama Hindu. Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidem, Om Anubadrah Pratawoyantu Weswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TPRI, umat sedharma dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji astungkara kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Dewa Dewi Betara Betari, Hitoro Pitari, karena atas sasung kertawaran nugrahanya kita berjumpa lagi dalam mimbar agama Hindu yang kita laksanakan pada hari ini. Untuk kesempatan ini kami akan menyampaikan pesan-pesan Dharma, yaitu tentang menemukan Tuhan di dalam hati. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, konsep Tuhan dalam agama Hindu adalah satu, Esa, Maha Kuasa. Disebutkan di situ adalah Ekam Ewa Adwityam Brahman, bahwa Tuhan Brahma itu hanya satu, tidak ada duanya. Hanya orang-orang yang bijaksanalah menyebutkan dengan banyak nama. Konsep Tuhan di dalam agama Hindu yaitu ada dua, untuk mengetahui bagaimana Tuhan itu menciptakan alam semesta beserta isinya. Jadi Tuhan menciptakan alam beserta isinya, termasuk makhluk hidup. Di situ dia langsung memenuhi atau bersemayam di dalam ciptaannya itu sendiri. Nah, untuk itulah maka di dalam Rigveda Sloka 5 Adhyaya 8 menyebutkan bahwa Tuhan itu adalah bersemayam di dalam hati manusia itu sendiri. Nah, untuk itu maka bagaimana kita untuk mengetahui bahwa Tuhan itu dalam diri kita sendiri? Maka di situ disebutkan dalam penciptaan Tuhan Yang Maha Esa beserta isinya itu, kita mengenal adanya Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung adalah alam semesta itu, dan Buana Alit adalah diri kita sendiri. Di Buana Agung ada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widiwasa, ada Brahman, dan di dalam diri kita adalah ada Atman atau roh yang menyebabkan kita hidup. Antara Brahman dan Atman itu adalah sumbernya satu, Brahman Atman Aikyam, bahwa Atman jiwa itu adalah sepercik sinar suci daripada Brahman, adalah sinar suci daripada Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Untuk itu maka ada yang apa yang ada di Buana Agung pasti ada yang di dalam Buana Alit itu sendiri. Bagaimana kita untuk mengetahui bahwa Tuhan itu ada bersemayam dalam diri kita sendiri? Untuk itulah maka yang pertama kita harus selalu mendekatkan diri kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, harus dengan memantapkan jiwa kita, memantapkan serada kita, keyakinan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu tiap saat, tiap waktu kita harus eling, ya, harus eling kepada Ide Sang Hyang, harus ingat sewaktu-waktu. Bagaimana mengingatnya? Dengan menyebutkan nama Tuhan, baik itu dalam menjapam, mengingat Tuhan dan sebagainya. Yang kedua, harus membersihkan batin kita, membersihkan jiwa kita. Kalau kita sudah bersih jiwa kita, batin kita, maka kita akan ketemu dengan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Banyak umat kita yang telah melaksanakan dengan pembersihan atau melukat setiap saat, itu adalah merupakan salah satu cara untuk membersihkan jiwa kita, baik lahir maupun batin. Secara lahir kita adalah mandi dengan air, cara batin kita adalah doa-doa yang dilantunkan oleh para pinandita maupun pandita, para ide resi dan sebagainya. Itu adalah merupakan penyucian batin kita, mencucikan daripada hati kita,
Karena di hatilah kita punya perasaan, di hatilah kita bisa merasakan. Dengan demikian maka Tuhan Yang Maha Esa itu adalah ada di dalam hati kita masing-masing. Untuk itu yang kedua adalah dengan cara kita mengeliminir daripada sifat-sifat yang ada di dalam diri kita. Karena pada dasarnya makhluk hidup, manusia khususnya, itu adalah ada sifat satwam, ada sifat rajas, ada sifat tamas. Sifat rajas dan tamas itulah yang selalu membelenggu daripada kita untuk jauh dengan Tuhan. Untuk itulah adalah sifat rajas dan tamas itu yang mempengaruhi yang disebut dengan musuh-musuh yang dalam diri kita yang disebut dengan satribu, baik itu marah, dengki, iri dan sebagainya. Kalau itu sudah kita dikuasai oleh sifat itu, maka kita akan lebih jauh dengan Tuhan, lebih jauh dengan Tuhan. Apabila kita bisa mengendalikan diri sifat-sifat amarah, sifat dengki, iri, maka kita akan dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak jauh, Tuhan adalah ada di dalam diri kita sendiri, yaitu di hati kita sendiri. Untuk itu, kalau kita bisa belum menemukan Tuhan, maka marilah kita bersama-sama terus berusaha memantapkan serada dan bakti kita, supaya kita selalu dekat dengan Tuhan, bisa menemukan Tuhan di dalam batin kita, di dalam hati kita. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, kita bisa tahu dengan Tuhan. Untuk itu maka Tuhan itu ibaratnya adalah merupakan teman dekat, merupakan sahabat, merupakan petunjuk-petunjuk kita untuk menjalani swadharma kita masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami tutup dengan doa. Om Asato Masat Gamaya, Tomaso Majiotir Gamaya, Mertior Mamritam Gamaya. Ya Tuhan, tunjukkanlah kami dari jalan gelap menuju jalan yang terang, dari jalan sesat menuju jalan yang terang. Hindarkan kami dari kematian untuk menuju kehidupan yang sejati. Om Santi, Santi, Santi. Om. Pemirsa TVRI yang berbahagia, bersama tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Pinandi Tetuari, narasumber kita. Nah, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kami, yaitu Pak Wayan Kantun Mandara. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Ayu. Beliau adalah Ketua Badan Penyiaran Hindu PHDI Pusat dan merupakan salah satu dosen ya Pak di Stah Dharma Nusantara, Jakarta. Pak, jadi pesan Dharma yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini adalah terkait menemukan Tuhan dalam diri. Nah, mungkin Pak Wayan bisa tahu Pak, bisa diberitahu gitu kita, gimana sih konsep menemukan Tuhan dalam diri, gitu Pak? Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep menemukan Tuhan ada dalam diri kita. Ketika berbicara konsep Tuhan, menemukan Tuhan dalam diri kita akan tidak terlepas dari berbicara yang namanya tatwa, ya. Siwa tatwa, siwa sidanta dan lain sebagainya, bahwa umat Hindu yang ada di seluruh Nusantara akan meyakini betul terkait dengan konsep yang menemukan Tuhan ada dalam diri kita. Pertama yang namanya adalah Saguna Brahman. Yang kedua adalah Nirguna Brahman. Kedua konsep ini adalah konsep yang betul-betul diyakini oleh umat Hindu di seluruh Nusantara. Kita tidak akan berbicara Nirguna Brahman, karena Tuhan itu akan sulit dibayangkan oleh pemikiran seorang manusia. Maka para maharsi, para waskita menurunkan sebuah ajaran-ajaran yang sudah diimplementasikan dalam kehidupan. Maka dari itu, selaku umat Hindu yang ada di Nusantara, kita meyakini betul bahwa Tuhan diturunkan dalam bentuk saguna, personal God. Nah, oleh karena itu, maka kalau sudah diwujudkan, memudahkan orang, memudahkan umat Hindu untuk dia menuju kepada Tuhan. Itu barangkali kalau terkait dengan konsep menemukan Tuhan yang ada dalam diri. Pak, saya ingin ketahui nih, dan juga pemirsa di rumah, jadi bagaimana sebenarnya kita bisa percaya bahwa Tuhan itu ada di setiap makhluk hidup? Jadi kalau kita berbicara tentang meyakini keberadaan Tuhan, ya, kalau kita larikan
dalam konteks kehidupan sekarang, banyak sekali orang-orang yang belum sadar, ya, belum sadar tentang keberadaan Tuhan yang ada dalam dirinya. Apa yang menyebabkan dia belum sadar? Karena digerus oleh situasi kekinian, ya. Pernahkah kita lepas dari barang yang mungil yang bernama gadget, itu hampir 1 kali 24 jam menjadi teman kita, ya. Ini kan salah satu daripada yang memang menggerus terkait dengan keberadaan Tuhan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin memaksimalkan, menumbuh kembangkan kesadaran, maka seyogianya yang harus kita kedepankan, kan 1 kali 24 jam itu kan kita harus mengingat Tuhan. Karena Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita. Itu yang barangkali, ya. Jadi sangat simpel, ya, sangat simpel sekali bahwa keberadaan Tuhan itu harus kita sadari yang memang ada di dalam diri setiap makhluk hidup. Wah, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya. Nah, saya juga ingin tahu nih, kalau gitu bagaimana cara kita menemukan Tuhan dalam diri? Kalau cara yang diinginkan atau saya informasikan kepada seluruh umat yang ada di Nusantara, caranya ini banyak sekali, ya. Berdasarkan kitab sastra Purana, ya, Bhagavata Purana Adhyaya 7, Sukta 5 Mantra 23 jelas, ya. Ada 9 cara bakti, ya. Ada 9 cara umat Hindu untuk meyakini Tuhan itu. Pertama dengan cara mendengarkan, ya, mendengarkan orang-orang yang memberikan nilai-nilai wejangan-wejangan terkait dengan Weda. Kedua adalah kirtanam, menyanyikan, ya. Kalau orang seniman itu melantunkan sebuah konsep lagu, inilah kirtanam, gitu, ya. Dua, ketiga adalah semaranam, mengingat, ya, mengingat nama Tuhan. Mengingat nama Tuhan, banyak umat yang datang ke pura duduk hening, itu juga bagian daripada cara untuk kita mengetahui esensi bakti dalam diri kita. Yang keempat adalah pada sewanam. Bagaimana kita bisa melakukan pure, totalitas. Kalau yang namanya pada sewanam itu yang sering digunakan oleh orang-orang Jawa, ya, itu adalah sujud, sungkem, ya. Itu juga merupakan cara bakti kepada Tuhan. Jadi kalau ke-9 bakti ini adalah yang diberikan pilihan kepada umat, maka esensinya manapun dari ke-9 cara itu dilakukan asalkan penuh dengan keikhlasan, asalkan penuh dengan totalitas dan bakti, maka dia akan menyadari keberadaan Tuhan dalam diri kita. Pak, Ya. luar biasa, mantap sekali penjelasan dari Bapak, ya. Jadi kita sebagai ciptaan yang widi adalah percikan dari dirinya, gitu, Ya. ya. Mohon maaf Pak Wayan, Ya. agar kita lebih menguatkan tema ini. Jadi pernah nggak Pak Wayan baca atau mungkin Pak Wayan mengetahui nih, Ya. ada nggak sumber-sumber sastra Ya. terkait tema kita kali ini? Oh, sangat jelas, ya. Kita mengemukakan tentang tema menemukan Tuhan dalam diri di Bhagavad Gita jelas, ya. Di Bhagavad Gita Adhyaya 10 Sloka 22 jelas sekali, ya, bahwa ketika Arjuna menyatakan kepada Krishna, ya, Arjuna dikatakan bahwa, hai Arjuna, aku ini berada dalam setiap makhluk hidup, ya. Aku ini adalah awal, aku ini adalah pertengahan, aku ini adalah akhir. Apa pesan yang perlu kita tangkap? Bahwa Tuhan itu memenuhi segalanya. Sarwa Budesu, ya, jadi beliau menyerap ke segala entitas makhluk hidup. Nah, oleh karena itu, bahwa ketika kita konteksnya lari ke Bhagavad Gita Adhyaya 10 Sloka 23, jelas bahwa tidak disangsikan lagi bahwa Tuhan meresap dalam diri setiap makhluk hidup. Pak. Wah, mantap sekali penjelasannya Pak untuk kami dan para pemirsa di rumah, ya. Ya. Pak Wayan, Ya, nggak kerasa kita sudah di hampir penghujung acara ini. cepat sekali. Ya, mungkin Bapak bisa Pak simpulkan Oh, baik. tema kita kali ini? Baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau saya simpulkan terkait dengan menemukan Tuhan ada di dalam diri. Bahwa ketika umat Hindu dimanapun berada, mari kita bersama-sama bangun pondasi terkait dengan serada, ya, terkait dengan keyakinan. Di dalam Yajurveda Adhyaya 19 Loka 30 jelas sekali dikatakan, dengan kebenaran keyakinan ini akan tertancap dalam diri seseorang. Maka ketika orang memiliki keyakinan yang penuh, ya, serada itu, maka bakti yang ada di dalam diri setiap orang tidak usah diragukan lagi. Itu akan betul-betul tumbuh dengan sendirinya. Ketika
Ketika tumbuh dengan sendirinya, kan harus kita rawat sekarang. Bagaimana cara merawat ini? Ya, kembali lagi saya di depan saya sudah katakan, cara untuk menemukan Tuhan ada dalam diri kita itu sangat simpel, sangat sederhana. Mulailah kita bangun pagi-pagi ya, untuk kita selalu melaksanakan sadanam. Ya, sadanam itu adalah bagian dari kegiatan ritual. Entah itu mengaturkan canang, entah itu mengaturkan segehan, apapun bentuk ritual yang dilakukan. Karena bagaimanapun semua jalan yang diberikan Tuhan kepada seluruh umat makhluk hidup, ketika itu sudah terkonsentrasi menjadi satu titik fokus, maka semuanya akan menuju kepada Tuhan. Itu barangkali sebagai conclusion, sebagai kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat bagus ini. Demikian. Matur suksema Pak Wayan atas penjelasannya yang sangat luar biasa, yang kita sangat banggakan gitu ya. Jadi pemirsa TVRI dan juga umat sedharma yang berbahagia, dengan kita menjalankan sarada bakti kita dengan keyakinan, hati yang ikhlas, tulus ikhlas, dan penuh keyakinan, dan kita dengan melakukan kegiatan rohani dan spiritual sehari-hari, yaitu sadhana yang Bapak sudah sampaikan tadi, kita dapat melihat Tuhan dan menemukan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Mari kita senantiasa meningkatkan bakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa, dan bersama itu kita tutup program Mimbar Agama Hindu ini dengan puja Parama Santi. Om Santi, 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 Om.